mendiseminasikan, menyebarkan lah ya tentang apa namanya pembelajaran yang saya dapatkan kemarin terkait dengan PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Kenapa ada salah satu materi tentang pembelajaran sosial emosional? Karena ini ya, kadang-kadang kita itu kalau belajar, termasuk kita ya, kita juga gurunya, siswanya, itu melihat pembelajaran sosial emosional itu awalnya, saya juga dulu kalau awalnya itu suatu hal yang kadang tidak kita perhatikan secara sungguh-sungguh, padahal itu sesuatu hal yang penting gitu, sesuatu hal yang penting karena pembelajaran sosial emosional ini adalah kuncinya ketika anak sekarang nih, anak-anak tuh awal dia apa namanya belajar, ketika pikirannya udah tidak fokus terhadap belajar, maka apa yang kita sampaikan pun proses pembelajaran itu akan kurang bagus gitu, kurang bagus. Nah di sini ada 5 KSE namanya, kompetensi sosial emosional yang kita pelajari. Yang pertama ada yang disebut dengan kesadaran diri. Kesadaran diri ini kaitannya dengan emosi ya. Jadi ketika anak akan melakukan sesuatu hal atau kita ingin melakukan pembelajaran, itu yang pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana kondisi emosi dia pada awal pembelajaran itu gitu. Makanya kan ada salah satu teknik kita nanya dengan gambar, dengan emotion gitu kan ya, anak-anak tuh hari ini kamu gimana kondisinya, misalkan ada yang ceria, ada yang sedih, siapa tuh ada yang lagi ngambek di rumahnya, ada lagi apa gitu kan. Nah itu kita perlu tahu gitu kan sebelum melakukan pembelajaran, biar kita nanti kita lihat nih berapa persen yang kayak hari ini sejak belajar gitu kan. Nah terus kalau sudah begitu baru ke manajemen diri. Ketika kita ternyata pada saat asesmen itu, pada saat melihat kondisi anak-anak, misalkan mayoritas dia tidak, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang ngambek, ada yang apa gitu kan ya. Nah ini ada salah satu teknik, ini juga baru saya tahu gitu kan ya, teknik namanya teknik stop ya. Nah ini teknik stop ini lihat nih berapa persen yang hari ini sejak belajar gitu kan. Nah terus kalau sudah begitu baru ke manajemen diri. Ketika kita ternyata pada saat asesmen itu, pada saat melihat kondisi anak-anak, misalkan mayoritas dia tidak, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang ngambek, ada yang apa gitu kan ya. Nah ini ada salah satu teknik, ini juga baru saya tahu gitu kan ya, teknik namanya teknik stop ya. Nah ini teknik stop ini kalau kayak kayak kita kegiatan-kegiatan ISQ, jadi memfokus mindfulness gitu, bagaimana kita menciptakan sebuah kesadaran penuh kepada anak-anak supaya dia itu fokus terhadap pembelajaran yang akan mereka ikuti. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan dengan cara teknik stop. Teknik stop ini dia awalnya itu adalah biasanya pakai musik, kemudian stop, S-nya itu dari stop, kemudian T-nya itu adalah take a breath ya, ngambil napas ya, berhenti dulu, misalkan anak-anak kita berhenti dulu, ini habis itu yang mainin pensil, yang main apa gitu kan ya, itu silahkan berhenti dulu, ya fokus ke pembelajaran gitu kan ya. Habis itu di tangannya disimpan, fokuskan. Habis itu ambil tarik nafas sambil kita, bagusnya mas, sambil kita siapin instrumen gitu, kayak gitaro kayak apa gitu kan. Nah itu jangan ada yang gerak, jangan ada, kita fokus dulu, tutup mata gitu. Kemudian setelah itu baru buka pikiran gitu kan ya, kita kasih pemahaman gitu kan, kita kasih tujuan, kita fokuskan tujuan dia sambil kita menjelaskan kamu itu potensinya begini, kamu itu potensinya bagus gitu. Nah pada akhirnya pada tarik nafas, keluarkan, ini salah satu caranya itu
ketika menurut beberapa penelitian itu dengan cara itu akan mempermudah fokus dia ketika belajar. Selamat siang Ibu Dwi. Ya, Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Kira-kira pendapatnya apa menurut Bu Dwi? Apakah PSE ini penting dilaksanakan di dalam pembelajaran ya? terima kasih Pak Dudung, tadi juga sudah menjelaskan tentang PSE dan nambah lagi tentang pengetahuan baru. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Dudung, ternyata menjawab nih semua kegalauan saya ketika ada di kelas menghadapi anak-anak. Ternyata memang anak-anak kuncinya ada di sosial, di emosi dan sosialnya mereka. Jadi ketika anak-anak itu kita harus tahu dulu, masuk di PSE ini kita kan belajar mengenal anak secara emosi. Ketika kita sudah mendapatkan emosi anak, kita sudah mendapatkan sosial anak, kita bisa mengkondisikan emosinya anak, maka ketika itu semua pembelajaran apapun yang masuk pasti akan menyenangkan untuk anak-anak. Jadi makanya segitu pentingnya PSE mengobservasi emosi anak-anak ketika awal pembelajaran adalah yaitu jangan sampai kita melakukan pembelajaran start di saat anak sedang tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Itu pun tidak terjadi ketika anak-anak. Coba bayangkan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru lagi nggak nyaman untuk bekerja atau tidak nyaman untuk mengajar pun pasti akan terbawa ke semuanya. Makanya penting banget ternyata PSE itu untuk pembelajaran, karena yaitu kunci startnya awal pembelajaran itu kita harus memastikan bahwa anak-anak secara emosi dan sosial siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang menarik dari tadi penjelasan yang tadi dan ingin diimplementasikan kira-kira yang tentang apa? Yang paling menarik itu yang tadi adalah teknik stop. Ya. Nah, Pak Dudun, ternyata kita selama ini kadang suka kesulitan dalam pengkondisian kelas. Yang padahal yang kita nggak tahu ternyata mungkin dalam pengkondisian kelas itu ada anak-anak yang emosinya sedang meledak-meledak, ada yang sedang merasa sedih. Ketika kita melakukan ternyata mempelajari teknik stop, yaitu adalah kita benar-benar menghentikan dulu semua kegiatan di kelas. Menghentikan bukan dalam berarti kita belajar, tapi anak-anak relax dulu, stop dulu, merenungkan dulu, melepas dulu emosinya satu-satu. Kita juga ikut mengobservasi anak-anak dulu, memberi ruang anak-anak untuk istirahat dalam waktu 1, 2, 3 menit, sehingga anak-anak bisa refreshing lagi dan siap lagi untuk memulai pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Budi atas pendapatnya. Assalamualaikum.